يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyyi wa rasulullah rabbi zidna ilma wa zidna fahma. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah berjuang seluruh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pagi ini kita masih berikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat sempat, yang semoga nikmat kita syukuri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan nikmatani maghfurun bihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia sering lupa, yaitu nikmat ketika kita diberi sempat dan diberi sehat. Semoga amal ibadah kita sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga sahabatnya yang kita semua nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan versi kita, sedikit kita ikut euforia Piala Dunia. Selamat teman-teman. Maroko. Ya. Juara satu. Ya. Berkaitan Piala Dunia, satu hal yang perlu kita cermati bahwa ketika Qatar menjadi tuan rumah, mereka menunjukkan bagaimana akhlak seorang muslim itu, jadi tuan rumah yang baik, kemudian menjadi seorang muslim, keluarga muslim yang baik, sehingga kita lihat beberapa media banyak yang menjadi apa? Mualaf. Ya, ini menjadi hal berkah. Ketika kita tunjukkan akhlak sebagai seorang muslim, maka nggak perlu sodorkan. Ketika kita tunjukkan Islam sebagai orang yang baik, Islam bukan dalam bahasa kita, dalam bahasa orang barat itu teroris, ya, bahkan hal yang lebih radikal gitu ya. Maka insya Allah orang-orang yang berada di luar Islam itu akan melihat kita sebagai hakim rahmatan lil alamin, sehingga mereka tertarik untuk menjadi mualaf. Nah, ini juga kita perlu cermati sebagai seorang muslim, mari kita berakhlak yang baik, karena Rasulullah diutus liutammima makarim akhlak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu firman Allah, sehingga mari kita bersama-sama untuk bersama-sama introspeksi dan selalu memperbaiki akhlak di pribadi kita bersama-sama. Mari kita lanjutkan kaji kita. Kemarin kita telah membahas tentang wasiat dan hibah. Kali ini kita akan menuntaskan tentang hibah. Dalam beberapa kitab fikih yang kita kaji, malam ini kita melanjutkan tentang fikih sunnah. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a."
Dia berkata, ya Rabbu, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya engkau maha mendengar doaku. Al-Imran ayat 38. Hibah berasal dari kata hubub arif atau hembusan angin. Dan kata ini digunakan untuk menunjukkan pemberian dan kebajikan pada orang lain, baik dengan harta maupun yang lainnya. Sementara untuk pengertian syariat, hibah adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup tanpa adanya penukar. Jadi hibah adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya pada orang lain ketika dia masih hidup tanpa ada penukarnya. Ini hibah secara syariat. Jika seorang hanya mengizinkan orang lain untuk memanfaatkan hartanya, maka itu bukan hibah. Berarti meminjamkan. Kemudian hibah di dalamnya berlaku sebab, ya. Artinya hibah yang mutlak tidak membutuhkan penukar, baik yang semisal dengannya lebih rendah atau lebih tinggi darinya. Sedangkan hibah yang makna khusus, hibah yang dengan makna umum mencakup hal di antaranya adalah misalnya iqrar, yaitu penghapusan hutang, yaitu penghibahan hutang pada orang yang berhutang. Yang kedua, sedekah, yaitu penghibahan sesuatu yang dimaksudkan untuk mendapatkan pahala di akhirat. Itu sedekah. Kemudian hadiah, yaitu pemberian atau penghibahan sesuatu yang harus diberikan penukarnya oleh orang yang diberi hibah. Kemudian landasan disyariatkannya hibah. Allah mensyariatkan hibah karena itu dapat menyatukan hati dan menguatkan ikatan antara sama manusia. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Ini di antara dasar hukum hibah dan hadiah. Nabi biasa menerima hadiah dan memberikan balasan atasnya. Dia juga menyuruh untuk menerima hadiah dan menganjurkannya. Beliau bersabda, "Man ja'ahu min akhihi ma'rufun min ghairi israfin wala mas'alatin fal yaqbalhu wa la yaddu fa inna rizqun syaqu ila Allah." Barang siapa yang datang kepadanya suatu kebaikan dari saudaranya tanpa harapan dan permintaan, maka hendaklah dia menerimanya dan tidak menolaknya. Sesungguhnya itu adalah rezeki yang dihadirkan oleh Allah kepadanya. Jadi ketika ada orang yang membawa kepada kita sesuatu yang tanpa imbalan, balasan, ya, kebaikan, maka sebaiknya kita terima. Karena itu bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah mendorong seorang untuk menerima hadiah meskipun itu sesuatu yang kecil. Nah, dari sini para ulama memandang dimakruhkannya menolak hadiah ketika tidak ada penghalang syar'i. Anas meriwayatkan Rasulullah bersabda, "Lau ahdiya ilayya karamun faqau bikla mobiltu walau turiyata alaihi ajab." Seandainya bisa dihadiahkan kepadaku sepotong kaki binatang, niscaya aku akan menerimanya. Dan seandainya aku diundang oleh seorang, niscaya aku akan datang. Ini bagi Allah tentang syariat tentang hibah. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahadu fa innal hadiyata tudhibu wa harra sadri." Saling berhadiahlah kalian karena hadiah itu menghilangkan kedengkian hati. Dan janganlah sekali-kali seorang tetangga merendahkan pemberian tetangganya meskipun itu hanya separuh kaki seekor kambing. Maksudnya berkorban atau jual beli kambing dihadiahkan kepada
bukan kemudian sikile wedhus. Ya, jadi itu ibaratnya meski hanya sepotong kaki itu baiknya ibarat tidak mencemooh gitu ya. Ibaratnya begitu. Kemudian rukun hibah dilakukan dengan ijab dan qabul dengan perkataan yang menunjukkan adanya proses pemberian. Jadi ada akadnya. Ada beberapa ulama yang tidak mengharuskan. Misalnya Imam Malik, Imam Syafi'i mengharuskan adanya qabul dalam hibah. Kalau ijab itu saya serahkan barang ini kepada kamu, ya maka dianggap sah. Kalau qabul itu saya terima hadiah itu ya pemberianmu, maka keduanya menjadi sah seketika di saat akad ijab dan qabul itu selesai. Kemudian syarat hibah mengharuskan adanya orang yang berhibah, orang yang diberi, dan barang yang dihibahkan. Syarat orang yang berhibah disyaratkan memenuhi hal sebagai berikut. Yang pertama, pemilik murni. Yang kedua, tidak dilarang untuk membelanjakan hartanya dengan salah satu dari sebab perlarangan, misalnya hal yang baik, gitu ya. Kemarin kita bahas tentang ketika dipakai untuk maksiat seperti apa maka dilarang. Kemudian memiliki kebebasan kehendak untuk barang-barang tersebut. Kemudian syarat orang yang diberi hibah. Orang yang diberi hibah disyaratkan ada ketika hibah diberikan. Jadi kalau panjenengan memberikan hibah itu dianggap sah ketika orangnya ada. Pak, misalnya saya hibah kepada bayi yang masih dijanin, berupa janin belum kelihatan, dari syarat ini maka dianggap tidak sah. Ketika saya teruskan. Kemudian Asy-Syafi'i mengharuskan adanya ketika yang dihibahkan itu, yang diberi hibah ya, itu anak kecil, maka siapa yang menerima? Wali atau orang tuanya. Maka itu dianggap sah. Karena syarat dari hibah itulah benar-benar syarat orang yang diberi hibah itu benar-benar ada ketika hibah diberikan. Kemudian ketika masih berusia belum balik, anak kecil atau misalnya dia tidak ingatan bahkan tidak, gitu ya, maka hibah diterima oleh orang tua atau walinya. Itu dianggap memenuhi syarat. Kemudian syarat barang yang dihibahkan merupakan barang yang disyaratkan adalah yang pertama barangnya benar-benar ada, jadi ada wujudnya. Yang kedua, harta yang memiliki nilai atau manfaat, maka baru dianggap sah. Kemudian yang ketiga, bisa dimiliki, jadi barang yang kita hibahkan itu bisa dimiliki. Itu syarat barang yang dihibahkan. Yang tidak menempel dengan harta orang yang berhibah secara tetap. Contohnya apa? Jadi barang itu nggak menempel. Misalnya tanah, sertifikatnya dianggap dengan yang lain, maka ini dianggap belum memenuhi syarat, karena menempel harta. Ada hal yang menempel pada harta orang yang memiliki atau yang menghibahkan tersebut. Kemudian merupakan milik pribadi, artinya barang itu dihibahkan adalah sebagai hak milik pribadinya, bukan hak pinjam, hak sewa dan sebagainya. Yang berikutnya Bapak Ibu, setelah terima barang yang dihibahkan, ulama yang berpendapat bahwa barang yang dihibahkan dimiliki secara otomatis oleh orang yang diberi hibah. Begitu akad terlaksana. Jadi begitu saya serahkan barang ini untuk kamu, maka ada ulama berpendapat selesai dengan mengucapkan akad yang diterima itu maka sah menjadi milik orang yang menjadikan hibah. Jadi saudara kawinnya Syafi'i dan Tsauri berpendapat serah terima adalah salah satu syarat sahnya hibah.
setelah terima itu belum terlaksana, maka hibah tersebut belum bersifat mengikat bagi orang yang berhibah. Artinya ada yang menerima, ada yang memberi, dan ada orang yang menerima, maka untuk Syafi'i baru dianggap sah menjadi miliknya. Kemudian bolehkah menghibahkan atau mencabut hibah itu? Dalam beberapa keterangan ulama jumhur berpendapat, mana ada pertanyaan, bolehkah misalnya hibah itu untuk semuanya? Beberapa ulama berpendapat ketika hibah itu semuanya maka dianggap orang yang bodoh, karena mendolimi pihak keluarga atau ahli waris yang lainnya. Kemudian maka sebagai gantinya adalah hibah tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta yang dimiliki. Kemudian yang berikutnya, bolehkah menarik hibah itu atau mencabut kembali hibahnya? Ulama sependapat sepakat bahwa mencabut hibah itu hukumnya dilarang, kecuali seorang orang tua yang mencabut hibah kepada anaknya. Nah, itu dibolehkan ketika ada sesuatu yang perlu diperbaiki, misalnya yang mengambil kembali hibahnya. Secara umum dalam pandangan ulama dan beberapa hadis, salah satu di antara ulama mengatakan bahwa Nabi bersabda, tidaklah hal bagi seorang laki-laki yang memberikan suatu pemberian atau menghibahkan satu hibah lalu mengambilnya kembali, kecuali bapak terkait apa yang diberikannya kepada anaknya. Dan perumpamaan orang yang memberikan suatu pemberian lalu mengambilnya kembali adalah seperti anjing yang makan, lalu ketika ia telah kenyang, ia muntah dan makan kembali muntahannya. Itu dasar hadisnya. Bagaimana mereka mengambil atau bolehkah mengambil, mencabut kembali hibahnya itu. Kemudian dalam hadis yang lain 19, laisa lana masalul su' alladhi ya'udu fi ibadin kal kalbi yarji'u fi qai'ihi. Tidak ada dalam diri kita sifat yang buruk, orang yang mengambil kembali hibahnya ibarat anjing yang memakan kembali muntahannya. Ini berbicara kepada Allah tentang kaidah-kaidah hibah. Kemudian hadiah dan hibah yang tidak boleh ditolak. Ibnu Umar meriwayatkan Rasulullah bersabda, ada 3 barang yang tidak boleh ditolak: bantal, minyak wangi, dan susu. Nah, misalnya dengan dapat hibah minyak wangi, dapat hadiah minyak wangi, jangan ditolak. Susu. Al-Qur'an yang meriwayatkan Rasulullah bersabda, "Man qulida alaihi rihanun fala yaruddu li'annahu khafifun aw mahmili thayyibur rih." Barang siapa yang ditawarkan kepadanya wangian, maka janganlah dia menolaknya, karena ia ringan untuk dibawa dan lalu baunya. Berikutnya Anas meriwayatkan Rasulullah tidak pernah menolak ketika beliau diberi hadiah minyak wangi. Misalnya Mas Broto ulang tahun, kasih hadiah minyak wangi, itu boleh tolak. Kemudian ucapan terima kasih, doa bagi orang yang memberi hadiah. Dari orang yang mengatakan Rasulullah bersabda, "Malam yaskurin nas, malam yaskurillah." Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Dari Jabir meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Man uqti atau fawajada falyazibih wa man yaziz falyusni." Barang siapa yang diberi suatu pemberian lalu mendapatkan lapangan harta, maka hendaklah dia membalasnya. Dan barang siapa yang tidak mendapatkan lapangan harta, maka hendaklah dia berterima kasih. Sesungguhnya barang siapa yang berterima kasih, maka dia telah bersyukur. Barang siapa yang menyembunyikan nikmat, maka dia telah kufur. Dan barang siapa yang menghiasi diri dengan sesuatu yang belum diberikan kepadanya, maka dia ibarat orang yang mengenakan 2 potong pakaian kebohongan. Ya. Jadi ketika kita diberi
hadiah pada orang lain. Maka ketika kita punya kemampuan ya, sebaiknya kita kembali memberi hadiah kepadanya sesuai kemampuan. Tapi kalau belum punya kemampuan maka apa? Berterima kasihlah. Terima kasih. Ibaratnya dengan kalau putune kasih ampun terus atau pada orang lain kasih orang menang baik, gitu, kira-kira nyaman dari kita. Terus dikai menang baik, main orang pun, ibaratnya begitu. Maka ketika kita tidak punya kemampuan atau belum punya kemampuan membalasnya, maka berterima kasih. Usama bin Zaid meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha bis-salam." Barang siapa dilakukan padanya suatu kebaikan, barang siapa dilakukan padanya suatu kebaikan, lalu dia berkata kepada orang yang melakukannya, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka dia telah bersungguh-sungguh dalam berterima kasih. Ini kepada Allah kaitannya dengan berterima kasih. Anas meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, orang Muhajirin datang kepada beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak pernah melihat suatu kaum yang lebih dermawan ketika memiliki harta banyak dan lebih bagus pertolongannya ketika memiliki sedikit harta daripada kaum di mana kami tinggal di tempat mereka ini. Sungguh mereka telah menyukupkan kami dari pekerjaan kebun dan menyekutukan kami dalam buah, sampai-sampai kami takut mereka akan pergi dengan membawa seluruh pahala." Dan bersabda, "Lama ta'awtumullahu lahum wa asnaytum alaihim." Tidak, selama kalian berdoa kepada Allah untuk mereka dan berterima kasih kepada mereka. Jadi ini baik tentang syariat hibah, semoga bermanfaat. Jadi termasuk hadiah gitu ya. Maka mari kita bersama-sama saling memberi hadiah ya, ketika kita punya kemampuan, karena Rasulullah mengajarkan tahadu tahabu. Ketika kita punya kemampuan memberikan hadiah, baik pada terutama ya, ada satu pertanyaan, ya Rasul, di pintu manakah hadiah atau hibah itu saya lebih utama saya berikan? Rasul menjawab, pintu yang berdekatan dengan rumahmu, tidak dekat, paling dekat itu keluarga, lalu baru tetangga mulailah yang paling dekat dengan pintu panjenengan. Itu cara kita memberi sama ibadah hadiah. Demikian, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wa saya ucapkan